Apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar kita benar-benar berbuat baik? Ada 3 langkah. Yang pertama, berbuat baik itu dimulai dengan pikiran. Jadi selalu pikirkan yang baik. Selalu pikirkan yang baik. Itu awal dari berbuat baik. Lalu yang kedua, selalu ucapkan, katakan yang baik. Jadi kemanapun selalu katakan yang baik. Jadi pikiran yang baik hanya bisa menghasilkan kata-kata yang baik. Lalu langkah ketiga, lakukan yang baik. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba melakukan yang baik kalau pikiran kita tidak baik, kalau kata-kata kita tidak baik. Oke? Nah sekarang, apa yang baik itu? Shalom, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan bersama lagi mendengarkan firman Tuhan yang menjadi tuntunan, panduan kita dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat, tahu enggak bahwa memang tidak ada orang di dunia ini yang tidak mengajarkan agar berbuat baik? Ya. Dimanapun kita selalu diajarkan untuk berbuat baik. Persoalannya, apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar kita benar-benar berbuat baik? Ada 3 langkah. Yang pertama, berbuat baik itu dimulai dengan pikiran. Jadi selalu pikirkan yang baik. Selalu pikirkan yang baik. Itu awal dari berbuat baik. Lalu yang kedua, selalu ucapkan, katakan yang baik. Jadi kemanapun selalu katakan yang baik. Jadi pikiran yang baik hanya bisa menghasilkan kata-kata yang baik. Lalu langkah ketiga, lakukan yang baik. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba melakukan yang baik kalau pikiran kita tidak baik, kalau kata-kata kita tidak baik. Oke? Nah sekarang, apa yang baik itu? Itu yang akan kita dengarkan dalam khotbah hari ini yang berjudul berbuat baik kepada semua orang, yang diambil dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita dengarkan bersama-sama, saya akan bacakan untuk kita. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh,
ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan. Saudara, sekarang kita memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis. Jadi minggu pertama kita adalah anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Minggu Trinitatis setelah Trinitatis kedua, kita menjadi pengikut Yesus yang setia. Dan hari ini, sebagai pengikut Yesus yang setia, apa yang lakukan? Berbuat baik kepada semua orang. Saudara-saudara, apa yang baik? Ya, apa itu yang baik? Ukuran yang baik adalah firman Tuhan. Jadi orang yang berbuat baik bukan hanya orang, oh dia baik banget, perbuatan dia baik. Enggak. Harus selalu ukurannya adalah firman Tuhan. Jadi menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi berbuat baik itu adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam perikop kita hari ini ada beberapa hal yang masuk dalam tindakan-tindakan berbuat baik itu. Yang pertama, berbuat baik itu kepada semua orang adalah saling mengingatkan. Tadi sebagai anak Allah, sebagai pengikut Yesus yang setia, kita adalah keluarga Allah. Kita dalam komunitas orang-orang percaya. Jadi berbuat baik itu hanya bisa kita lakukan kalau kita hidup dalam satu komunitas. Kita hidup dalam satu keluarga. Jadi berbuat baik, tidak bisa saya berbuat baik sendirian. Saya harus hidup bersama orang lain. Di sana saya bisa berbuat yang baik. Lalu apa saja itu yang masuk berbuat baik? Itu tadi, saling mengingatkan. Jadi berbuat baik itu adalah saling mengingatkan. Bukan hanya mau diingatkan, mengingatkan, tapi juga mau diingatkan. Aku mengingatkan, tapi aku juga diingatkan. Itu artinya saling mengingatkan. Ya. Saling mengingatkan. Apa yang dilakukan? Kalau ada orang yang membuat kesalahan, melakukan pelanggaran, tugas saya, tugas kita adalah menuntun orang itu ke jalan yang benar dengan lemah lembut. Jadi bukan menghardiknya, bukan memarah-marahinya, bukan menghukumnya, bukan menghakiminya, tapi menuntunnya. Ya, menuntun orang yang melakukan sesuatu pelanggaran itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Itu satu, berbuat baik. Jadi saling mengingatkan, saling menguatkan satu sama lain. Yang kedua, yang masuk dalam berbuat baik dalam perikop ini adalah saling menolong. Ya, saling menolong. Jadi cara untuk memenuhi hukum Kristus adalah saling menolong, saling menanggung beban. Ya. Di mana itu bisa kita lakukan? Dalam komunitas, dalam keluarga. Jadi kita bisa saling menolong, saling menanggung beban dalam keluarga, dalam komunitas. Itulah cara kita melakukan hukum, memenuhi hukum Kristus. Itu yang kedua ya, yang dimaksud dengan berbuat baik. Apa yang harus dilakukan? Saling menolong, sama-sama menanggung, dijingjing sama ringan, dipikul sama berat. Yang ketiga, yang masuk dengan berbuat baik itu adalah selalu menguji dan mengevaluasi diri sendiri. Sayangnya kita lebih suka menilai orang, menguji, mengevaluasi orang, dia nggak bagus, dia nggak baik. Jangan, berbuat baik itu adalah saya lebih menguji, mengevaluasi diriku sendiri. Apakah aku sudah cukup berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan? Jadi jangan cenderung, kita sering mendengar, wah itu maunya si A, maunya si B. Tapi bukan saya. Jadi uji dirimu, bukan uji orang lain. Selalu evaluasi dirimu, sudah sejauh mana aku berbuat baik. Lalu yang keempat, apa itu berbuat baik? Yaitu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya.
Sudah pernah sih dengar khotbah ya. Pegang firman Tuhan itu apa yang harus dilakukan. Jadi harus berpegang teguh firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Karena yang menjadi ukuran sesuatu baik atau tidak baik adalah firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang menjadi ukuran kita untuk menyatakan, oh ini sudah baik. Jadi kalau aku mengevaluasi diri, bukan seperti yang aku sudah melakukan dia baik. Enggak. Evaluasi dirimu dengan ukuran firman Tuhan. Berpegang teguh ya, pegang firman Tuhan. Lalu yang kelima, berbuat baik itu adalah sadar hukum. Sadar hukum apa? Hukum tabur tuai. Firman Tuhan terbuka, apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Ya, jadi Yesus juga berkata itu dalam Matius 7:12, kalau kamu menginginkan orang lain berbuat baik kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada orang itu. Kalau aku ingin yang baik, hasil yang baik, panen yang baik, aku harus lebih dulu tabur yang baik. Saya tidak akan pernah menuai apapun kalau saya tidak lebih dulu menabur. Ya. Tapi hasil tuaian akan sesuai dengan apa yang saya taburkan. Kalau saya taburkan yang baik, saya akan panen yang baik. Kalau saya taburkan justru sebaliknya, ya panenlah hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif dalam kehidupan. Lalu yang keenam, ya, apa itu berbuat baik dalam perikop ini ya? Yaitu mempergunakan setiap momen untuk kesempatan. Jadi berbuat baik itu kapan saja, bukan hanya sekali seminggu, bukan hanya sekali sebulan, bukan hanya satu kali sehari, anytime, setiap saat kita pergunakan untuk berbuat baik. Ada lagu ya sempat viral ya, dan mudah-mudahan itu juga sangat menginspirasi pada hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Jadi hidup kita harus sementara. Berbuat baik itu tidak bisa ditunda-tunda. Hidup berbuat baik itu adalah do it now. Sekarang juga lakukan yang baik. Apa itu yang baik? Saling mengingatkan, saling menolong, selalu uji dirimu sendiri berdasarkan kebenaran firman, berpegang teguh kepada firman Tuhan, sadar ada hukum tabur tuai, apa yang kutabur itu yang kutuai, dan pergunakan setiap momen kehidupan untuk melakukan yang baik. Lalu bagaimana caranya? Ya, caranya kita berbuat baik itu ada 3 step, ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pikirkan yang baik. Ya. Jadi berbuat baik itu selalu pikirkan. Jadi kalau ada 6 poin, pikirkan untuk saling menolong, untuk saling mengingatkan, untuk selalu menguji diri sendiri, untuk berpegang teguh kepada firman, untuk sadar ada hukum tabur tuai, dan untuk selalu mempergunakan kesempatan untuk melakukan yang baik. Jadi selalu pikirkan yang baik. Kebanyakan orang tidak ada waktu dia memikirkan yang baik karena dia sibuk memikirkan hal-hal negatif dalam kehidupan. Bagaimana supaya saya bisa memikirkan yang baik? Itu firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 8. Yuk, catat ya, kita baca bersama begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang patut dipuji dan disebut kebajikan. Apa itu? Pikirkanlah semuanya itu. Di mana itu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut ditiru. Di mana itu ada? Ada di sini dalam Alkitab. Makanya harus selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya. Jadi selalu pikirkan, isi pikiranmu dengan semua hal-hal yang baik. Itu langkah pertama. Langkah kedua, ucapkan kata-kata yang baik. Ya, sudah sering saya juga selalu katakan, gadget itu apakah bukan sekarang yang paling ngomong itu bukan lagi mulut, tapi sudah jari-jari dia yang paling banyak ngomong. Apakah selalu status yang saya tuliskan dalam gadget saya
hanya semua hal-hal yang baik. Ya. Jadi ucapkan, tuliskan, katakan hanya hal-hal yang baik. Jangan tergoda. Kalau orang memaki, jangan ikut memaki. Kalau orang memaki, apa tugas kita? Memberkati. Jadi katakan yang baik. Lalu yang ketiga, lakukan yang baik. Apa itu yang baik? Ini tadi. Saling mengingatkan, saling menolong, selalu uji diri sendiri, pegang teguh kepada firman, sadar ada hukum tak bertuai, dan lakukan yang baik dalam praktek hidupmu sehari-hari. Gimana sahabat-sahabat, siap ya? Hari ini kita putuskan, kita pilih untuk mempergunakan seluruh sisa hidup kita, entah berapa lama lagi Tuhan beri kita kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang hanya sementara saja. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini, apa saudara? Sudah jadi berkat. Apa yang jadi berkat? Berbuat baik. Sesuai dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Selamat melakukan yang terbaik dalam hidup keseharian kita. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk firman indah yang boleh menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu yang memilih setia mengikut Engkau. Kami juga akan menjadi orang-orang yang berbuat baik kepada semua orang dalam setiap momen kesempatan yang ada. Tolong ya Roh Kudus, ajar kami, tuntun kami, agar kami selalu memikirkan semua yang baik, agar kami selalu mengucapkan, menuliskan kata-kata yang baik, kata-kata berkat, kata-kata dukungan, kata-kata yang memberi tuntunan dan arahan, dan ajar kami untuk selalu melakukannya dalam tindakan sehari-hari. Tuhan, berkati setiap anak-Mu yang boleh mendengarkan firman ini. Biarlah kami semua diteguhkan dengan satu tekad, melakukan kehidupan, melakukan yang baik dalam sisa kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Shalom, selamat beraktivitas dalam tuntunan dan perlindungan kasih Tuhan Yesus.